Makanya kalau ada orang yang sampai hari ini kadang-kadang, ya Allah, saya cuma kemudian gini kok dikomentari macam-macam ya Ustadz. Saya dibilangin bodoh lah, dibilangin begini dan begitu. Itu wajar. Kenapa? Allah sudah menyampaikan di atas arasnya tentang keberadaan mereka. Keberadaan mereka itu sifatnya apa? Selain bagaimana penampilan mereka fisiknya yang bagus, omongannya yang memukau hati, tapi omongan itu sifatnya apa? Tajam untuk melukai orang yang beriman. Ketika mereka itu pingin, ketika apa yang mereka inginkan itu terhalangi. Makanya siapa kaum yang kemudian berani mengatakan bahwasanya Nabi itu argo bubutunan, orang yang gede perutnya, pengecut? Tidak ada yang berani ngomong kayak gitu kecuali siapa? Munafik pada zaman Rasul. Sampai Allah turunkan surat At-Taubah yang sampai kemudian mereka, kami cuma bercanda ya Rasulullah. Qul billahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kamu itu bercanda dan mengolok-ngolok? Tidak boleh. Dan siapa yang berani untuk mengatakan kayak gitu? Orang munafik. Mengatakan Nabi, coba. Mengatakan Nabi perutnya gede, pengecut. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ayo kita ambilkan contoh yang gampang. Masalah hati itu penting. Ada seorang ikhwan ngejar-ngejar seorang akhwat. Akhwatnya sudah bilang tidak mau. Tapi apalah daya. Ya. Tapi apalah daya. Ikhwannya itu pejuang 45. Tidak gampang untuk menangkap sinyal gitu loh. Sampai akhwatnya bilang terpaksa ini. Sudahlah kalau memang ini sudah terpaksa nih. Kamu nikahin saya. Tapi kamu tidak akan pernah kamu mendapatkan hati saya. Kenapa? Hatiku hanya untuk Mas Bambang misal. Kira-kira ikhwannya itu mau nggak nikahin akhwat itu? Nggak mau. Kenapa? Hatinya bukan untuk dia. Loh, hati kan nggak kelihatan. Loh, walaupun hati nggak kelihatan itu yang paling mahal hati. Mungkin temennya ngomong nggak apa-apa, yang penting kamu dapat rambutnya, tangannya. Nggak mau ikhwannya itu. Kenapa? Karena persoalan hati itu mahal. Makanya kalau ada seorang suami mendapati istrinya nggak pinter masak, itu masih dimaklumi. Nggak pinter ngepel kanan bersih, kanan kotor. Kemudian itu masih dimaklumi. Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya hatinya sudah bercabang untuk dirinya dan teman sekolahnya, anak yakin itu suaminya akan lebih kecewa daripada tidak dimasakkan setahun sekalipun. Kenapa? Hati itu mahal harganya. Paham ya di sini ya? Kalau tidak paham kebangetan ini ya. Makanya kemudian maaf ya, orang yang melakukan kejahatan secara di lapangan, aktor lapangan itu hukumannya lebih ringan daripada aktor intelektual. Kenapa aktor intelektual itu kemudian hukumnya bisa panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun. Maaf loh ya, dia menyimpan makar itu di dalam pikiran dan hatinya, dan itu harganya mahal. Orang ngambil sandal paling-paling 3 bulan, 4 bulan. Orang ngambil motor itu paling-paling cuma sebentar. Tapi kenapa kemudian orang yang menyimpan pemikirannya itu kemudian menjadi mahal? Karena sesuatu kalau sudah masuk ke hati dan pikiran, itu harganya jadi mahal. Itu harganya jadi mahal. Lah masalahnya apa ini dengan kemunafikan? Sama, orang munafik itu Pak mungkin tidak minum khamr. Allah nggak nyebutin orang munafik yang minum khamr. Allah nggak nyebutin. Kalau Bapak perhatikan, karena Imam Ibnu Qayyim menceritakan 47 kali Allah mengulang kata munafik di dalam Quran. Kata munafiknya saja. Maka kemudian Allah ketika menyebut sampai 47 kali di dalam Quran, Allah tidak menyebut munafik itu minum khamr. Enggak. Allah tidak menyebut orang munafik itu mereka berzina. Enggak pula. Allah menyebut orang munafik itu kemudian mereka melakukan kedzaliman, mukul. Enggak. Tapi Allah selalu menyebutkan kejahatan, keyakinan mereka itu. Makanya kemudian kemunafikan itu orang munafik. Maaf loh, dia tidak melakukan kejahatan dengan kelaminnya, dia tidak melakukan kejahatan dengan tangannya, dia tidak melakukan kejahatan dengan kakinya, tapi dia melakukan kejahatan dengan hatinya. Itulah tindakan subversif dia kepada Allah. Harganya apa? Mahal harganya di sisi Allah itu. Makanya jangan main-main dengan hati. Hati itu tempatnya yang paling penting. Kalau hati kita sampai kemudian rusak amal itu. Wong kita niat itu walaupun ana dan antum berjihad, nyari ilmu, sedekah, tapi kalau hati kita rusak, niat kita itu bercabang antara Allah dengan niatan manusia. Allah tidak butuh amal kita walaupun menjulang tinggi sampai nyentuh pintu langit. Allah tidak butuh. Kenapa? Allah paling benci ketika ridhonya itu disamakan oleh manusia di dalam hatinya, disamakan dengan pujian manusia. Mana ada ridho Allah di atas arat disamakan dengan pujian manusia. Makanya Allah tidak main-main walaupun kita jihad,
ditolak, nggak akan masuk surga. Ketika sudah salah niat. Hati itu mahal harganya. Makanya kalau kemudian kita menghadapi orang munafik, maaf loh, orang munafik itu Masya Allah, mungkin dia tidak pernah minum khamar, ini enak khamar, enggak. Saya suka mabuk, mau naik bis aja mabuk kok dikasih khamar. Tapi walaupun kemudian mereka itu kemudian semacam itu, hati mereka itu benci. Itulah yang kemudian ingin saya sampaikan. Kenapa orang munafik Ustadz itu kemudian dikekalkan dia di dalam neraka? Karena dahsyatnya kejahatan mereka kepada Allah itu dengan hati dan pikiran mereka itu tidak pernah putus. Ya, nah, supaya kemudian kita lalu kemudian nggak bingung gitu. Kok ini dikatakan nih faksi perbuatannya, dia kan nggak minum khamr loh. Orang minum khamr itu lebih baik daripada orang munafik. Bukan berarti setelah ini minum khamr, enggak. Orang berzina itu lebih mulia daripada orang munafik i'tiqadi. Kenapa? Karena orang yang berzina itu terkadang dia menyesal, Pak. Habis itu nyesal, nangis dia. Berapa banyak pezina yang kemudian mereka itu menangisi sisa hidupnya dengan tangisan ketika mengingat semua perbuatan dosa yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Banyak orang yang berzina mereka kemudian menyesal. Tapi orang munafik malah justru tidak menyesal. Kenapa? Dia merasa benar. Dan orang munafik, tadi dikatakan Hasan al-Basri, orang munafik itu orang yang melakukan kenifakan, tetapi ketika melakukan kenifakan, dia itu tidak sadar kalau dia telah menjadi munafik. Makanya tidak pernah rasa takut kepada kemunafikan. Jadi itu yang kemudian kita harus pahami. Ya? Jadi orang munafik yang kedua yang kita harus mengerti tentang orang munafik itu ternyata mereka itu kemudian ada dua, munafik amali, munafik i'tiqadi. Munafik secara amal tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Ada yang kedua, munafik secara i'tiqadi. Munafik i'tiqadi inilah yang bahaya dan inilah yang banyak tersebar. Banyak jumlahnya Ustaz, banyak. Oh, pada zaman Rasulullah aja banyak kok. Dan semua nama-namanya itu Nabi tidak pernah menceritakan loh. Ingat, Nabi tidak pernah menceritakan. Dan ingat, Nabi juga tidak memvonis. Makanya kita jangan sampai gampang memvonis mengatakan anta munafik i'tiqadi. Tidak boleh gampang memvonis. Ya. Yang diomongin munafik i'tiqadi malah bingung dia. Dia nanya sama temannya, saya dibilangin munafik i'tiqadi. Nabi tidak pernah mengatakan munafik i'tiqadi sama orang. Bahkan Abdullah bin Ubay, itu semua sahabat itu sudah ngerti nggak kejahatan Abdullah bin Ubay? Ngerti kejahatan Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi pernah kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Ubay langsung, anta munafik? Enggak. Tapi semua orang, semua sahabat itu tahu, semua Quran, surat At-Taubah, surat An-Nisa, surat Al-Munafikun turun kepada siapa? Turun sama dia. Saking hati-hatinya Nabi. Bahkan peristiwa luar biasa itu, anaknya Abdullah bin Ubay itu sampai nawarin kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya ini mendengar bahwasanya engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay, biarkan saya ya Rasulullah yang memenggal kepala ayah saya. Daripada kemudian dibunuh sama orang lain, kemudian saya dendam sama orang itu. Biarkan saya, untuk membuktikan iman saya penggal kepala ayah saya. Tapi Rasulullah berkata apa? Jangan. Nanti orang ngomong gimana bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Artinya kemudian bukan berarti kita langsung gampang memvonis orang itu. Tidak boleh dengan gampang-gampang itu. Tapi di situ kita paham kemunafikan itu Masya Allah semacam itu. Makanya dahsyat betul bagaimana kemudian akibat yang ditimbulkan mereka. Iya, sekali lagi saya katakan, hari ini orang kafir Pak menang di atas kaum muslimin, itu bukan hakikatnya mereka kuat, enggak. Wong mereka itu mencari kehidupan dalam kehidupan kok. Adapun orang yang beriman itu mencari kehidupan dalam kematian ketika mereka berjuang. Itulah bedanya. Tapi orang munafik, tapi orang kafir itu menang karena banyaknya orang munafik yang kemudian membantu mereka. Selalu gitu dalam setiap perputaran zaman itu selalu begitu. Makanya dalam perang Ahzab itu, maka orang munafik itu kemudian berperan juga untuk kemudian menjadikan saat itu terkepung betul-betul. Itu ya orang munafik. Tidak main-main. Dan ingat ikhwan, orang munafik i'tiqadi itu, mereka itu pinter mengelola berita itu pinter. Berita kecil menjadi besar. Kalau sama orang munafik i'tiqadi itu menjadi besar. Semua celah bisa dijadikan menjadi celah untuk menghancurkan Islam. Mana dalilnya Ustaz? Loh, kita ambilkan dalil. Yaitu dalilnya adalah ketika kita mendapati Ibunda Aisyah dituduh berzina. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, subhanallah amma yasifun. Suci Allah. Ibunda Aisyah, penghuni surga, itu dituduh berzina. Padahal asalnya itu ringan, ikhwan. Masalahnya itu ringan.
Tapi pintarnya orang munafik untuk mengelola berita, lalu kemudian menggemparkan itu. Baca ini, di dalam tafsir surat An-Nur itu kita membacanya. Jadi saat itu, di dalam Ghazwatu Banil Mustalik, Nabi kemudian berperang tanpa ada kontak fisik. Nabi kemudian ngundi lah siapa istri-istrinya yang mau ikut bersama Rasulullah. Kemudian keluar nama Ibunda Aisyah. Ketika perjalanan pulang itu, karena kemudian istrinya Nabi dalam peperangan dulu, itu artinya boleh nggak seorang istri itu keluar bersama suaminya dalam masalah-masalah misalkan berjuang, misalkan menuntut ilmu dan kemudian yang lainnya, boleh. Karena Ibunda Aisyah ikut dan istri-istrinya Rasulullah ikut. Mereka ditempatkan di Haudaj. Haudaj itu apa? Tanduk. Ditempatkan dalam tanduk. Naik ke tanduk, perjalanan pulang, tanduk itu berhenti di satu tempat sebelum masuk ke kota Madinah. Tiba-tiba Ibunda Aisyah meraba, oh ternyata kalungnya jatuh. Kemudian beliau menyibak tirainya, keluar dari kemudian tanduknya mencari di mana kalungnya. Rasulullah tidak ngerti kalau Ibunda Aisyah itu turun. Rasulullah memberikan aba-aba, jalan. Tanduk itu kemudian diangkat, kemudian jalan. Mungkin ada yang bertanya, emang apa tidak ngerasa atau Ustaz? Enggak, karena Ibunda Aisyah sangat langsing banget saat itu. Loh, saya sebutkan dalam tafsirnya gitu, saya nggak mau menutupi kebenaran. Makanya kan kita lihat kan di awal-awal ketika lari sama Nabi yang menang Ibunda Aisyah atau Rasul? Ibunda Aisyah. Ketika sudah lama, kemudian baru Rasulullah menang karena Ibunda Aisyah sudah mulai tambah beratnya. Maka kemudian saat itu Ibunda Aisyah itu langsing orangnya. Maka ketika turun dicari, beliau tidak sadar, terlalu jauh dari tempatnya dan tidak sadar pula rombongan itu berangkat. Balik lagi Ibunda Aisyah untuk kemudian ke tempat tadi mendapati haudajnya sudah berjalan. Dilihat hitam titik hitam, lalu Ibunda Aisyah berkata, lah nanti juga balik kalau dibuka tendanya tidak ada. Dibuka cadarnya, karena saat itu sudah ada syariat hijab, buka. Ternyata ada seorang sahabat, Sofwan bin Mu'attal di belakang. Sofwan bin Mu'attal. Dimana kemudian kalau kita melihat tafsirnya, kenapa Sofwan bin Mu'attal kok ketinggalan di belakang? Ada yang mengatakan dari riwayat karena beliau itu suka tidur dalam perjalanan. Ya. Kemudian riwayat yang kedua ada yang mengatakan beliau memang diberikan amanah untuk membersihkan apa yang tertinggal ketika pasukan berjalan, pasukan penyapu. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Ala kulli hal tadi cuma para ahli tafsir mengatakan gitu. Kemudian ketika jalan naik ontanya dia ngelihat. Dan saat itu Ibunda Aisyah sedang membuka cadarnya. Kemudian ketika melihat, loh itu Aisyah, ibu saya. Kenapa? Semua ibunya, semua istrinya Rasulullah adalah ibu kita. Tidak ada kalimat apapun kecuali satu. Kalimat al-istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Ibunda Aisyah ngerti, kemudian langsung ditutup. Lah kok tahu itu Ibunda Aisyah? Karena Sofwan bin Mu'attal sudah tahu Ibunda Aisyah sebelum ayat hijab diturunkan. Sudah, kalimat yang diucapkan apa? Tidak apa-apa. Dia kemudian perintahkan ontanya untuk duduk, kemudian Ibunda Aisyah dipersilakan oleh Sofwan bin Mu'attal untuk naik, dan tidak terjadi pembicaraan apapun dari tempat itu sampai ke Madinah. Ngobrol Ustaz? Enggak ngobrol. Kok ketinggalan Bu? Gimana sih? Iya nih tadi nyari kalung. Enggak. Kalau di dalam tafsirnya enggak ada itu. Jadi betul-betul kalimat istirja yang disampaikan oleh Ibunda oleh Sofwan bin Mu'attal, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, Sofwan bin Mu'attal juga nggak nanya apa-apa. Sebenarnya kan masalahnya ringan, ikhwan. Sampai ke Madinah selesai, ringan sebenarnya. Tapi perhatikan, setelah kemudian sampai, kemudian Ibunda Aisyah ditakdirkan sakit, jatuh kemudian di rumahnya untuk istirahat. Kemudian beliau istirahat, dalam istirahatnya itulah lihat orang munafik menangkap celah itu. Hanya celah ketinggalan Ibunda Aisyah untuk nyari kalung. Kemudian ada Sofwan bin Mu'attal, ringan bagi orang mukmin, selesai. Oh Ibunda Aisyah ngomong itu kalung, udah kan selesai. Tapi tidak bagi Abdullah bin Ubay. Dia menangkap celah itu, kemudian dia pingin untuk menghancurkan keluarganya Nabi dan berkata kasak kusut desas-desus. Oh Aisyah berzina, makanya ketinggalan di belakang. Suaminya tidak sadar kalau istrinya lagi berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Pinter, tidak pinter. Sampai kemudian berita itu tersebar ke seluruh penduduk Madinah kok. Di mana penduduk Madinah itu sahabat, ikhwan. Kalau sahabat saja saat itu sampai ada yang tergelincir, ada yang mempercayai. Siapa yang mempercayai? Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah radhiyallahu anhuma. Hasan bin Sabit itu tukang syairnya Nabi. Mistah bin Usasah itu kerabatnya Abu Bakar, masih saudaraan sama Ibunda Aisyah.
Kalau kemudian sampai Mistah bin Usasa, Hasan bin Sabit, kualitasnya kualitas sahabat yang kita sudah ngerti bagaimana keutamaan mereka dalam iman, ternyata masih tertipu juga dan menjadi korban dari kebusukan berita yang dibawa oleh kemudian siapa? Abdullah bin Ubay. Nah, kita dulu mikir, Masya Allah, ya itulah bagaimana dahsyatnya. Dan Allah menguji saat itu. Nabi itu kemudian meminta kepada Allah supaya kemudian diterangkan tentang statusnya Ibunda Aisyah. Dan saat itu 1 bulan ayat itu tidak turun, ikhwan. 1 bulan ayat itu tidak turun. Biasanya ayat itu 2 hari, 3 hari turun, 4 hari, 5 hari turun. Itu sampai 1 bulan ayat itu tidak turun. Kenapa? Allah pengen nguji betul saat itu. Dan supaya kita ngambil pelajaran itu. Namanya orang munafik dari dulu tuh menguasai berita. Kasak kusuk dia. Nanti kalau kemudian ada apa, nanti ketika itu berkaitan untuk kepentingan untuk merusak Islam, akan dia beritakan itu, blow up habis-habisan, terus-terusan. Sebagaimana itulah yang kemudian dirasakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, ikhwan, seorang wanita suci yang kemudian diberikan salam oleh malaikat Jibril, seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi, itu kan tidak main-main. Tapi Masya Allah, dan yang kita dapatin apa? Orang munafik itu pintar untuk mengelola berita itu. Makanya tadi kita katakan munafik itu bahaya banget. Kenapa? Kejahatan itu di pikiran dan kemudian di hatinya. Setiap ada celah untuk mendatangkan keburukan bagi Islam, dia datang berada di saf yang terdepan untuk kemudian menghancurkan Islam. Jadi Masya Allah, makanya baru kita paham kenapa kok kejahatan mereka sampai dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Ya tidak main-main. Karena kejahatan mereka juga nggak main-main. Dan itu yang kedua. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Hatinya orang munafik itu gimana? Nah, sebelum kita membahas tentang hatinya orang munafik, kita harus paham dulu. Di dalam satu riwayat, kita akan bahas dulu. Kenapa kita bahas poin yang ketiga, Ustaz? Hatinya orang munafik. Karena supaya saya ingin memberitahu kepada antum semuanya. Karena ada pertanyaan yang sering saya dapatkan. Kenapa susah ya memberikan hidayah sama orang munafik? Nah, ini jawabannya di poin yang ketiga. Poin yang ketiga kita tidak akan pernah dapatkan kalau kita tidak membahas dulu. Tidak membahas dulu tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Hudzaifah ibnu Yaman. Rasulullah SAW itu kemudian membagi hati manusia itu ada 4. Membagi hati manusia itu ada 4. Yang pertama, qalbun munir. Qalbun munir itu apa? Hati yang kemudian bercahaya. Hati yang selalu melakukan ketaatan terus, itu hati yang bercahaya. Dia melakukan ketaatan terus, itu hati yang bercahaya. Itu hatinya siapa? Hatinya para nabi, hatinya para rasul, para sahabat, yang mereka selalu merespon setiap kebenaran. Ada yang kedua, adanya hatinya yang namanya qalbun mughlaq. Yang kedua itu hati yang terbalik. Hati yang terbalik itu adalah hati yang hati yang terkunci, bukan terbalik. Mughlaq itu terkunci, tergembok. Yaitu adalah hatinya siapa? Hatinya orang-orang kafir. Hati orang kafir itu dia terkunci. Ya, makanya dikatakan mughlaq, dia ughliqa, ditutup dia. Ditutup di situ. Makanya kemudian antum harus perhatikan gembok yang mengikat. Gembok yang mengikat hatinya orang kafir itu semuanya beda-beda. Ada yang kuat banget, ada yang tidak kuat, rapuh. Sekali tersapa iman, kemudian dia itu tersapa iman langsung pecah gemboknya. Ya. Ada yang ketiga, yaitu adalah hatinya yang disebut dengan hati munafik. Hati munafik itu adalah hati yang kemudian terbalik. Nih, hati yang terbalik. Ya. Kemudian yang keempat adalah hati yang di dalamnya ada iman, ada kemunafikan, kadang melakukan ketaatan, kadang melakukan kemaksiatan. Perhatikan di sini ikhwan, saya ingin mengambilkan. Hatinya orang munafik itu ditandakan oleh Rasulullah dengan qalbun mangkusun, hati yang terbalik. Makanya kalau antum dapatin terbalik, apa yang terjadi ikhwan? Kalau sesuatu itu terbalik ikhwan, maka sesungguhnya kalau terbalik mau diisi apa aja tidak ada manfaatnya. Saya ambilkan contoh, nih terbalik dia. Mau dikasih teh muntah, mau dikasih susu muntah, mau dikasih air mineral muntah. Susunya yang mahal, kangen water sekalipun muntah dia. Kenapa? Terbalik. Beda kan dengan hatinya orang kafir yang ada gemboknya.
Kalau gembok itu kadang-kadang ada gemboknya yang rapuh, dimana kalau sekalinya rapuh tersapa, satu kali hidayah masuk Islam. Makanya orang kafir, persentase orang kafir yang mereka itu masuk Islam itu lebih banyak daripada orang munafik yang sadar akan kenifakannya. Nah, perhatikan, persentase orang yang masuk Islam itu banyak, ikhwan. Saya punya salah satu teman yang dia, bukan teman, jamaahnya sering nanya, dan dia di Amerika. Dia ngomong, pasca adanya DT, bukan Darut Tauhid, Donald Trump itu berkuasa, itu kemudian ternyata banyak orang yang kemudian masuk Islam. Lihat ikhwan, gampang dia. Bahkan kita pernah mendapati pula, antum pernah lihat gak tayangan WhatsApp video, bagaimana kemudian ada orang pakai earphone, di dalamnya ada surah Murattal Quran, kemudian diperdengarkan sama orang-orang Eropa yang lagi jalan. Yang dengerin ada yang duduk, ada yang nangis, ada yang ngomong, suara apa ini, indah betul. Bahkan kemudian akhirnya ada yang bertanya, di mana saya mendapatkan lagi suara kayak gini. Padahal mereka kafir. Kenapa? Karena hati mereka ada gemboknya, dan gembok itu ada yang rapuh, sekalinya kena, maka kemudian akhirnya dia sekalinya kena hidayah, dia tersapa, hidayah langsung masuk Islam. Saya dulu pernah ngislamin seseorang, ketika ngislamin seseorang kita tanya, alasannya apa bu kemudian masuk Islam? Alasannya sederhana, karena saya ngimpi Ustaz, dalam mimpinya itu kemudian saya itu disuruh berwudu, padahal dia guru di sekolah internasional Katolik. Kemudian dia itu ngimpi, kemudian dia disuruh untuk wudu, karena dia tahu wudu itu dari Islam, maka dia tidak mau wudu. Kemudian ngimpi lagi disuruh wudu, ngimpi lagi disuruh wudu, sampai akhirnya dalam satu titik dia takut untuk tidur. Kenapa? Karena takut untuk disuruh wudu. Kalau kita sering tidur karena sering wudu di dalam mimpi, itu kemudian kayak gitu. Akhirnya sampai satu waktu kemudian dia akhirnya membuka YouTube, membuka wudu, kemudian dia berwudu, mencoba. Pada saat itu belum masuk Islam, sampai merasakan kenikmatan. Saya itu mandi ribuan kali selama seumur hidup, tapi wudu kok beda ya. Dan akhirnya dengan itu beliau masuk Islam. Orang kafir yang betul-betul dia itu mendapatkan hidayah, kalau gemboknya itu tidak terlalu kuat, pecah gemboknya itu langsung dia masuk Islam. Tapi beda dengan orang munafik. Orang munafik itu kolbu mangkusun, terbalik. Makanya kalau dulu ada satu tulisan, saya tidak tahu yang nulis siapa, ketika ada satu tulisan begini, kalau kemudian dengan ayat Allah saja tidak bisa menjadikan kamu untuk paham, saya tidak tahu lagi dengan apa lagi saya akan berbicara dengan kamu. Saya tidak tahu siapa yang nulis, tapi itu menggambarkan persis dengan apa yang telah dibagi oleh Nabi. Sesungguhnya orang munafik itu apa? Qalbun mangkusun, hati mereka itu terbalik. Jadi kalau hati yang terbalik susah, hatinya terbalik itu susah. Makanya kalau menyampaikan nasihat sama orang yang sudah ada bibit-bibit kenifakannya, ini loh ayatnya gini, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat, Allah nggak mungkin nipu kita, Allah nggak mungkin mendolimi kita. Enggak. Kamu ini diberikan oleh Allah kenikmatan begini dan begini, enggak. Dan ingat loh, ada orang yang mereka itu menjadi munafik disebabkan dia menjadi munafik itu jadi yang pertama, zu'ama, dia menjadi penyeru, tapi ada yang menjadi munafik itu korban, kata Imam Ibnu Katsir. Dia muqallid, jadi dia itu taklid aja nifaknya itu, karena ngikutin, jadi korban saja. Kenapa kok bisa jadi korban Ustaz? Ya karena dia tidak ngerti ilmunya. Tapi di situ kita mendapati orang kalau sudah tergigit dengan kenifakannya, dia akan menggigit kemunafikan itu, kenifakan itu sampai dia bawa sampai meninggal dunia, dia akan bawa kenifakan itu, susah untuk bertobat. Makanya persentase orang kafir yang masuk Islam itu jauh lebih banyak daripada persentase orang nifak ketika kemudian membawa kenifakannya ketika bertobat. Jarang banget, kecuali yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Orang kalau sudah terbiasa mengkritik Quran, orang sudah terbiasa untuk tidak setuju dengan hadis, tidak setuju dengan Quran, biasanya kalau tidak lekas-lekas dia menyembuhkan hatinya ketika sudah punya indikasi kayak gitu, biasanya Allah akan matikan dan Allah balikkan hatinya sampai 1000 pun nasihat diberikan kepada mereka pun tidak ada manfaatnya. Dan orang munafik ketika sudah kayak gitu bukan berarti kemudian mereka ini tidak menutupi hakikatnya, tidak menutupi hakikatnya. Dan orang munafik adalah orang yang paling pandai untuk kemudian selalu bersumpah dengan nama Allah. Ya. Mereka selalu bersumpah dengan nama Allah. Makanya sampai kemudian apa? Allah sampai mengatakan, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu selalu menjadikan sumpah untuk menghalangi manusia dari jalannya Allah. Itu orang munafik.
Makanya perkataan mereka ketika sudah semacam itu, lihat orang munafik itu menyesakkan dada, ucapannya, tulisannya itu menyesakkan dada. Bagi orang-orang Islam dan orang yang ingin kembali kepada kitabullah dan sunnah, omongan mereka itu kadang-kadang menyesakkan dada. Mari kita buka surat Al-Ahzab. Dibuka surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat yang ke-19. Baca yang keras. Sebelah terjemahnya aja, yang keras. Mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan. Mereka itu kikir, ikhwan. Jadi kalau mereka ingin memberikan apapun bantuan, mereka itu tidak mau, kecuali ketika bantuan yang mereka berikan itu akan memberikan manfaat untuk mereka. Dan sifatnya orang munafik, ikhwan, sifatnya orang munafik adalah mereka itu senantiasa menghalangi manusia ketika ingin kembali kepada kitabullah dan sunnah. Itu orang munafik. Kok mereka bantu? Kalau mereka bantu, karena mereka melihat di situ ada celah supaya dia mendapatkan manfaat balik. Itu orang munafik, kata Imam Ibnu Katsir. Cukup? Belum? Lanjutkan. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Ya. Kalau mereka sedang keadaannya terjepit, mereka akan buru-buru untuk kemudian ketakutan. Mereka akan memperlihatkan bagaimana, loh kami itu amanah, kami itu beriman sama engkau wahai Muhammad. Itu keadaan mereka. Itu keadaan orang-orang munafik itu. Kalau kemudian mereka sedang ketakutan. Tapi perhatikan setelahnya. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Ya. Sedang mereka sihir untuk berbuat kebenaran. Tuh. Ada kata-kata di ayat ini yang kita perhatikan. Bi'al sinatin hidadin. Sesungguhnya orang munafik kalau mereka sedang di atas angin, ciri khasnya mereka itu apa? Bi'al sinatin hidadin. Asyhatan alal khair. Orang-orang munafik itu, omongannya, tulisannya, itu betul-betul tajam. Asyihah itu tajam banget kepada orang yang beriman. Sudah tajam banget, kemudian juga tidak pernah bantu dalam kebaikan. Makanya kalau ada orang yang sampai hari ini kadang-kadang, ya Allah, saya cuma kemudian gini kok dikomentari macam-macam ya Ustaz. Saya dibilangin bodoh lah, dibilangin begini dan begitu. Itu wajar. Kenapa? Allah sudah menyampaikan di atas arasnya tentang keberadaan mereka. Keberadaan mereka itu sifatnya apa? Selain bagaimana penampilan mereka fisiknya yang bagus, omongannya yang memukau hati, tapi omongan itu sifatnya apa? Tajam untuk melukai orang yang beriman. Ketika mereka itu ketika apa yang mereka inginkan itu terhalangi. Makanya siapa kaum yang kemudian berani mengatakan bahwasanya Nabi itu argo bubutunan, orang yang gede perutnya, pengecut? Tidak ada yang berani ngomong kayak gitu kecuali siapa? Munafik pada zaman Rasul. Sampai Allah turunkan surat At-Taubah yang sampai kemudian mereka, kami cuma bercanda ya Rasulullah. Qul billahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kamu itu bercanda dan mengolok-ngolok? Tidak boleh. Dan siapa yang berani untuk mengatakan kayak gitu? Orang munafik. Mengatakan Nabi, coba. Mengatakan Nabi perutnya gede, pengecut. Bahkan mereka juga mengatakan apa? Mengatakan kepada orang-orang itu, jangan bantu itu. Muhajirin dan Muhammad itu biarkan mereka mati kekeringan dan mereka bubar sendiri dari kota sini. Itu orang munafik. Jadi orang munafik lah tajam, siapapun, ulama kayak ustadz, siapapun akan diserang oleh mereka selama itu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau ketika menghalangi kebutuhan mereka dan visi mereka. Itu orang munafik. Dan Allah menggunakan kata yang sangat gamblang, bi'al sinatin hidadin. Lisan mereka itu tajamnya luar biasa. Itu tajamnya orang munafik kalau sudah ngomong. Jadi betul-betul akhirnya kita mendapati kenapa kok kayak gitu? Ya karena hati mereka sudah tertutup ini loh, sudah terbalik ini. Makanya kalau kita menghadapi munafik, terus gimana Ustaz kalau kita tiba-tiba menghadapi kenifakan yang semacam ini? Saya ingatkan, ada nifak yang sifatnya dia itu adalah penyeru kenifakan. Ada orang yang jadi korban. Kalau antum sama orang yang jadi korban, lembut. Karena pada dasarnya dia belum paham. Sampaikan dengan cara yang lembut. Ada nggak orang munafik yang mereka jadi korban? Ada.
Kenapa kok dia jadi korban? Kenapa dia mukallid dalam kenifakan? Jadi mukallid itu bukan dalam madhab saja, tapi ada mukallid dalam kenifakan. Kenapa ada orang nifak itu kok kemudian taklid? Ya karena saking bodohnya ketika dia jauh dari agama. Model-model pendidikan kalau sudah tidak mengajarkan tentang akidah itu ya produk-produknya kayak gini, Pak. Saya tuh pernah diomongin contoh saja. Ini kisah nyata, ada seorang wanita ketika kemudian dia cerita di teman SMP dia posting di grup SMP dia. Lalu kemudian grup itu 98% itu muslim, yang kemudian non muslim hanya 2-3 orang dalam grup tersebut. Tapi ketika dia menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, ya, dia menyampaikan nih ayat-ayat Allah, hadis gitu ya, bagaimana tidak boleh ini, tidak boleh gitu. Hanya itu saja posting. Yang kemudian ternyata bukan ribut itu bukan orang yang non muslimnya di dalam grup itu. Yang ribut justru orang-orang muslim. Orang-orang muslim, teman-teman dia yang muslim. Ngomongnya apa? Ini sejak kapan sih grupnya jadi grup pondok kayak gini? Sejak kapan ini teman-teman jadi ustadz dan ustadzah gini? Padahal cuma posting 1 ayat dan 2 itu secara umum, bukan ayat tentang masalah-masalah sensitif, tidak, ayat-ayat umum. Di situ akhirnya saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Memang betul ada orang yang menjadi nifak itu jadi korban. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah menjelaskan akidah yang benar kepada putra dan putrinya. Disekolahkan di sekolah umum juga tidak pernah ngajarin akidah. Secara tidak sadar anak itu menjadi nifak secara otomatis ketika tidak paham tentang akidahnya. Akhirnya apa? Pola-pola anak muda sekarang yang kemudian jauh dari ilmu. Mereka kalau ngomong sesuai dengan kemauan mereka, tidak cocok nih, bercanda-canda. Kemudian dipegangi awas bukan muhrim, bukan mahram, tapi untuk bercanda. Itu tanda-tanda kenifakan, tetapi secara dia menjadi korban. Makanya pendidikan akidah itu penting banget. Ada yang kedua yang menjadi munafik itu dia penyeruah. Kalau sama penyeruah harus tegas. Tidak boleh didiamkan, Ustaz, tidak boleh didiamkan. Kenapa tidak boleh didiamkan? Karena yang jadi korban adalah orang-orang yang mereka nanti akan melihat mereka, dengarkan ucapan mereka, akhirnya apa? Orang-orang yang kita cintai nanti akhirnya menjadi korban. Ya, tapi perhatikan, kalau antum dan saya menghadapi orang nifak karena dia korban, jangan buru-buru kemudian kita langsung menghujatnya. Jangan bantu setan untuk semakin dia jauh dari agama Allah. Pegang tangannya pelan-pelan, kita sampaikan kepadanya. Tapi di situ kita kembali, hatinya orang penampilannya fisik menawan, omongannya pinter, orangnya kemudian di atas rata-rata, bukan orang yang miskin-miskin, tetapi hati mereka terbalik. Itulah yang menjadi sebab kenapa bicara sama orang munafik atau orang yang sudah terjangkiti kenafikannya susah untuk mendapatkan hidayah. Karena Nabi sudah memberikan nas, hatinya mereka terbalik. Nah, terus itu kalau menimpa keluarga kita, ya doa saja tanpa putus. Doa tanpa putus sembari kita berusaha terus. Jangan kemudian remehkan doa, karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Itu doa. Kalau ternyata dia juga nggak berubah sampai meninggal dunia, kita ingat aja, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sudah, kita tidak pernah diperintahkan untuk mampu untuk mengarahkan hidayah, tapi Allah yang menetapkan hidayah. Kita hanya memberikan peringatan. Sedih Ustaz, ini keluarga saya. Iya, menu hati orang yang beriman itu cuma 2. Menu hati yang pertama sabar, menu hati yang kedua syukur. Sudah itu saja. Berarti kita yang harus sadar kesalahannya apa. Ya kalau kita pingin anak kita itu tidak sampai menjadi korban kenifakan yang hari ini di mana-mana, ya tanamkan akidah yang benar. Kenapa? Tidak ada harga tawar di dalam akidah. Tidak ada harga tawar dalam akidah. Dan Saleh Fauzan sudah menyampaikan, orang itu menjadi munafik hari ini ya disebabkan karena apa? Kebodohan mereka tentang syariat Allah. Tentang syariat Allah. Padahal Rasulullah sudah mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, tidak akan tegak hari kiamat sampai kamu mendapati, bahwasanya orang munafik itu, orang mukmin nanti bersembunyi di ketiaknya orang munafik. Saking banyaknya orang munafik itu. Coba kalau sampai ada anak kita, Pak, terjangkiti dengan kenifakannya. Dia menentang ayat ini, dia menentang ayat ini, dia menentang ayat ini. Yang jadi korban siapa? Bapak ibunya. Nanti ketika mati anaknya masih kayak gitu, apakah doanya dikabulkan oleh Allah? Ya enggak. Apakah semua anak itu doanya bermanfaat bagi orang tua? Enggak jawabannya. Kenapa? Mana dalilnya kalau semua anak itu tidak semuanya bermanfaat doanya, Ustaz? Rasulullah kan berkata di dalam hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Idza mata ibnu adam
Ingkota malu ila min salasin. Anak Adam itu kalau meninggal dunia terputus segala amalnya kecuali 3. Perhatikan yang ketiga. Nabi mengatakan waladun salihun yad'u lahu. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak mengatakan waladun loh. Kalau Nabi mengatakan waladun, Pak, kalau nabiku dan nabimu mengatakan waladun, anak kita pezina, peminum khamar, nifak, datang ke dukun, setiap dia mengatakan Rabbana firli wali walidayya, membuka pintu langit sampai kepada ibunya ketika ibunya sudah meninggal dunia. Kalau Nabi menyebut kata waladun. Tapi maaf loh, nabiku dan nabinya antum tidak menyebut kata waladun. Tapi nabi kita menyebutkan waladun salihun, anak yang salih. Kenapa? Kalau anak sampai tidak ngerti tentang dosa yang dia lakukan, misalkan ada anak habis mengkritik Al-Quran, dia duduk, kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah orang tuaku, nyampe? Tidak nyampe. Dosa itu menghalangi doa kok, sebagaimana mendung menghalangi sinar mentari untuk sampai ke permukaan bumi. Ada anak habis berzina, kemudian dia mandi, pacarnya masih tidur, kemudian dia mandi, tiba-tiba keringat sama ibunya yang sudah meninggal dunia. Rabbana firli wali walidayya. Nyampe ke ibunya? Karena syaratnya doa itu fal yu'minu bi fal yastajibu li. Karena syaratnya doa itu apa? Beriman sama aku yaitu Allah dan penuhilah panggilan-panggilanku. Sampai ada wanita, anak kita perempuan rahimnya kena air seorang laki-laki najis yang terbentuk yang terjadi ketika sebelum menikah. Yang jadi korban siapa? Bukan dia tok. Ibu dan bapaknya jadi korban karena anaknya ketika berdoa tidak akan pernah bisa sampai ke orang tuanya. Makanya Nabi menyebutkan bahwa waladun salihun. Makanya pendidikan akidah itu penting. Jangan kemudian kita serahkan sama pendidikan agama di sekolahan, lalu kemudian kita tidak perhatikan agama mereka dan akidah mereka. Maaf Pak, ayolah kita jujur. Mau dibuka itu pendidikan agama anak-anak kita itu. Di situ tuh apa sih? Syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu. Bukannya itu tidak penting, tapi bukan yang paling terpenting dalam kehidupan kita beribadah sama Allah. Karena yang terpenting itu apa? Akidah. Sekarang produk-produk orang yang menjadi korban kenifakan itu justru timbul dari sekolah-sekolah. Yang mana ketika mereka keluar, mereka tidak sadar, mereka mengkritik Al-Quran, tidak paham tentang hadis. Dan akhirnya apa? Selalu mentalak dan menceraikan ayat dan sunnah dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak pernah akrab dan mesra dengan sunnah di waktu kecil. Loh, jangan salahkan anak kita loh. Kalau ketika dia dewasa, dia menceraikan sunnah dalam kehidupan. Oh, kita tidak pernah menjadikan dia mesra dengan sunnah ketika dia kecil kok. Itu yang kemudian menjadi akhirnya itu apa? Yaitu adalah kenifakan itu, kemudian perkaranya hatinya sudah terbalik. Dan hati kalau sudah terbalik, Masya Allah, maka inilah yang kemudian kita khawatirkan. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, karena berbahaya betul dalam kehidupan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa bedanya munafik dahulu dan sekarang? Nah, ini kita bahas. Yang keempat, nanti kita baru bahas dulu sifat-sifatnya. Yang keempat, apa bedanya orang munafik hari ini dengan munafik pada zaman Rasul? Maka kemudian saya tanya dulu, sekarang munafik hari ini itu lebih parah atau lebih ringan daripada munafik pada zaman Rasul? Lebih ringan atau lebih parah? Lebih parah. Orang munafik hari ini itu lebih parah daripada munafik pada zaman Rasulullah. Loh apa Ustaz? Loh, para ulama menyampaikan kepada kita, orang munafik itu pada zaman dahulu sebabnya mereka menjadi munafik itu apa? Harta. Tapi hartanya itu mereka apa? Karena mereka pingin supaya ketika masuk Islam mereka menjadi munafik supaya mereka tidak membayar jizyah. Kalau mereka tidak masuk Islam kan mereka harus membayar jizyah. Mereka tidak mau tuh. Mereka pura-pura masuk Islam supaya tidak perlu membayar jizyah, membayar upeti. Itu orang munafik pada zaman dulu. Tapi munafik pada zaman dulu itu masih mendingan. Kenapa? Walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka yang paling dalam. Kalau munafik pada zaman dulu itu kemudian masih ada on off-nya. Kalau ketemu Nabi, padam itu sifat kemunafikannya. Mereka akan mengatakan apa? Amanna, kami beriman kepada engkau ya Rasulullah. Makanya sampai Allah turunkan ayat yang pertama dalam surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Muhammad, kalau orang munafik itu datang sama kamu, sesungguhnya orang munafik nanti bersumpah bahwasanya dia itu bersumpah kamu itu adalah rasulnya. Allah juga ngerti kalau kamu itu adalah rasulku dan sesungguhnya orang munafik itu pendusta. Itu munafik kalau pada zaman Rasulullah. Kalau ketemu Nabi
off. Kalau ketemu sahabat-sahabat besar yang dekat dengan Nabi, off mereka. Mereka mematikan kemunafikannya, mereka tidak mau memperlihatkan kemunafikannya. Bahkan akan rela untuk bersumpah, berkali-kali sumpahnya itu, supaya kemudian dia dianggap sebagai seorang sahabat. Itu munafik pada zaman dahulu. Tapi munafik itu ketika sudah jauh dari Nabi, Nabi jauh, tidak ada di pelupuk mata mereka. Mereka akan mengatakan bermacam-macam. Nah, kita buka surat Al-Munafikun kembali, surat ke-63. Sudah? Dibaca itu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Fadhil akhi, untuk hari ini yang baca. Ayat yang ke-7. Mereka berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah pembendaharaan langit dan bumi. Tuh, lihat. Orang munafik dulu itu mereka sudah tahu Nabi itu selalu terbantu dengan banyaknya orang yang solih. Makanya mereka kasak kusuk itu apa yang pertama? Mereka ngomong, "Bu, jangan dibantu Muhammad itu, biarkan Muhammad sama teman-temannya itu. Biarkan nanti mereka bubar sendiri kok. Jadi jangan dibantu, biarkan mati kelaparan, mereka nanti balik, mereka terluntah-luntah." Itu munafik. Kapan mereka ngomong kayak gini? Ketika jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perkataan ini terdengar oleh Mu'adz bin Jabal, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Lalu orang munafik buru-buru ngikutin dan berkata, "Kami tidak ngomong gitu ya Rasulullah." Sampai Mu'adz itu sedih, "Ya Allah, ya Nabi, saya tidak berbohong ya Rasulullah, saya dengar itu sendiri." Allah turunkan ini. Allah selalu membuka hakikat mereka, tapi hati mereka ketika sudah terbalik kayak gitu, yang akhirnya walaupun dibuka berkali-kali kedok mereka oleh Allah, itu pun tidak bertobat. Nah, itu kemudian menjadikan apa? Mereka akan ngomong di hadapan Nabi itu beda ketika mereka jauh dari Nabi. Ini tak selesai? Belum, masih ditambah lagi. Ayat yang ke-8 baca. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Jadi orang-orang munafik itu sampai mengatakan, kami akan perangi itu orang-orang yang lemah, orang yang hina. Siapa yang mereka maksudkan? Yaitu Nabi dan para sahabat. Munafik pada zaman dulu adalah munafik ketika mereka selalu punya on off. Tidak 24 jam mereka itu menjadi munafik. Itu munafik pada zaman dulu. Munafik zaman dulu. Tapi beda loh, munafik hari ini lebih parah daripada munafik pada zaman Rasulullah. Kalau munafik hari ini 24 jam mereka akan memperlihatkan kenifakannya tanpa mereka pernah bisa mematikan kenifakannya. Mau di TV, mau di radio, mau di jalan sama, mau di grup sama, tidak pernah berubah, tidak pernah mati. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang ditakutin apapun hari ini, kecuali mereka hanya ingin mendapatkan harta, kedudukan dan lain sebagainya. Jadi parah sekarang karena iya betul-betul akhirnya apa? Parah. Dan itu yang membuat sesak dari orang yang beriman tuh kayak gitu. Dan kita harus mengetahui orang yang beriman tuh musuhnya 5 kata Nabi. Musuhnya itu 5. Makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innal mu'mina baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu musuhnya itu ada 5 kata Rasulullah. Orang mukmin itu musuhnya ada 5. Musuh yang pertama siapa? Mukmin yahsyuduhu, mukmin yang hasad sama dia. Jadi kalau kita kemudian sedang berjalan di atas panggung kebenaran itu, ada nggak yang kemudian akan membenci kita, hasad? Ada. Nabi mengatakan musuhmu yang pertama itu mukmin yang hasad, hatinya hasad sama kamu. Yang kedua kata Nabi SAW, munafik yubghituhum. Kamu akan dapati orang mukmin itu yang pertama mereka berhadapan dengan mukmin yang hasad. Yang kedua munafik yang membenci orang yang beriman. Rasul dalam riwayat Imam Ahmad dibenci oleh orang munafik yang membenci. Jadi munafik di situ disebutkan oleh Nabi itu apa? Munafik yubghiduhum. Munafik itu membenci orang yang beriman. Itu fitrahnya mereka. Jadi orang munafik kalau mereka kemudian berusaha menghalangi, berusaha untuk kemudian menjadikan tauhid dan akidah dan sunnah ini tidak tegak, itulah sifat mereka. Kenapa? Mereka membenci. Mereka membenci. Yang ketiga, wal kuffar yuqatilunahum, orang kafir yang membenci orang yang beriman, orang kafir yang memerangi orang yang beriman. Jadi sifatnya apa? Orang kafir itu memerangi orang yang beriman.
Kemudian yang keempat siapa? Yang keempat yaitu adalah syayatin tudilluhum, setan yang menyesatkan. Yang kelima ahwa tunazi'uhum, hawa nafsu yang menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan. Lihat, dua itu yang di dalam. Orang mukmin berhadapan sama mukmin yang hasad, dan yang kedua itu munafik yang membenci. Makanya kalau ada orang berjalan di atas kebenaran, kemudian orang itu benar tuh, dia berjalan di atas kebenaran, kok ada yang membencinya? Itu ada dua versi. Kalau dia mukmin, tapi hasad hatinya. Atau yang kedua, dia munafik, karena munafik itu membenci orang yang beriman. Makanya orang munafik hari ini, Masya Allah, menyesakkan dada. Iya. Mereka kemudian akhirnya ketika bicara, seketika kemudian berkata-kata, maka semua perkataan dan semua perbuatan mereka itu hanya untuk menyakiti orang yang beriman. Iya. Dan munafik hari ini lebih parah daripada munafiknya zaman Nabi. Kalau munafik zaman Nabi on off, kalau munafik hari ini 24 jam mereka itu akan selalu teguh untuk memegang apa yang mereka yakini walaupun itu bertentangan secara jelas dengan kitabullah dan sunnah. Jadi kita ngomong qala Allah wa qala Rasul tidak bermanfaat, tidak nyampe bagi mereka. Supaya kemudian apa? Semacam itu, karena sifatnya sudah semacam itu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kemudian hari ini di tengah perjuangan kita untuk kemudian supaya masyarakat kembali kepada indahnya kitabullah dan sunnah, maka pasti kita akan dapati orang-orang munafik itu tidak akan membiarkan. Segala macam cara mereka akan lakukan. Apa sih yang menjadikan mereka kayak gitu? Ya karena mereka ingin mendapatkan harta. Intinya apa? Mendapatkan materi, mendapatkan kedudukan. Makanya mereka menghalalkan segala macam cara sampai-sampai mereka akan jual kehormatan agamanya supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Makanya orang munafik kenapa kok dekat dengan agendanya orang Yahudi, kenapa dekat dengan agenda orang Nasara, kenapa dekat dengan agenda musuh-musuh Allah, kenapa mereka selalu bersama mereka? Sifatnya mereka adalah lintah darat karena mereka ingin mendapatkan harta ketika mereka menjual sekeping, menjual agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada orang yang menjual agama, wadah. Dan menjual agama itu lebih cepat daripada menjual rumah. Properti kan lagi susah. Orang jual properti, saya jualan rumah sudah 6 bulan gak kejual-jual. Kalau orang jual agama cepat. Oh, pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Kok kata Nabi, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Loh kenapa ya Rasulullah? Karena mereka menjual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Loh kenapa kok mereka dekatnya sama Yahudi juga? Loh karena mereka tahu orang Yahudi itu orang yang sedang diberikan oleh Allah kelapangan harta. Kok bisa ya Ustaz, Yahudi kok bisa menguasai negara ya? Nah, itu jawabannya. Kita ada jawabannya. Buka surat Al-Isra. Surat ke-17. Baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Kita bahas dulu. Kenapa ya orang Yahudi kok sekarang menguasai ekonomi, menguasai sektor-sektor penting itu kenapa? Kenapa orang akhirnya inilah yang jadi alasan kenapa akhirnya orang munafik itu mendekat sama orang Yahudi. Baca akhi. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya, orang Yahudi itu berbuat kerusakan 2 kali. Nah ini kalau kita kembalikan tafsir, para ulama berbeda pendapat. Saya akan pilihkan pendapat yang saya cenderung kepadanya. Kejahatan orang Yahudi itu yang pertama, yaitu kejahatan ketika mereka menjadi pengkhianat kepada Nabi ketika berada di Madinah. Itu Yahudi. Ingat, Yahudi itu tidak pernah konfrontasi fisik secara langsung dengan Nabi. Mereka hanya berperang di benteng-benteng mereka saja. Tapi dalam sejarah tidak ada konfrontasi langsung antara Muslim dengan Yahudi sebagaimana Muslim dengan musyrikun. Ya, itu Yahudi. Makanya musuh kenabian itu 3, yaitu Romawi, Persia, musyrikun. Ini sama dengan hari ini. Musuh itu juga 3, Persia, Romawi, dan ya kemudian Persia, Romawi, dan musyrikun. Kalau musyrikun hari ini siapa? Orang-orang yang kemudian menyembah kepada patung dan musyrik. Rohingya, Kashmir, itu berhadapan dengan siapa? Musyrikun.
Ya, ateis itu sama musyrikun. Persia diwakili siapa? Negara Syiah Raya. Ya, Iran kemudian dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga Romawi. Romawi itu negara-negara barat. Lah Yahudi di mana Ustaz? Yahudi dari dulu hanya meminjam kekuatan yang sedang mendominasi saat itu. Itu Yahudi. Kerusakan mereka yang pertama, kerusakan ketika mereka berkhianat sama Nabi. Ya, yaitu adalah ketika mereka berkhianat dalam perang Ahzab. Makanya mereka dikepung, kemudian mereka akhirnya mendapatkan hukuman. Jadi kerusakan orang Yahudi dua. Kerusakan yang ditimbulkan ketika zaman Rasulullah hidup dan kerusakan yang sekarang. Kita baca lagi ayatnya. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ini siapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dikirimkan oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad dan para sahabat. Makanya dalam puncaknya di Bani Quraidah dan di Bani Quraidah kemudian mereka dikepung sampai kemudian mereka akhirnya ditetapkan hukuman untuk dibunuh setiap laki-laki yang sudah tumbuh rambut kemaluannya. Yang tidak boleh dibunuh laki-laki yang belum tumbuh rambut kemaluannya, wanita dan orang tua. Dihukum mereka karena pengkhianatan mereka itu berkali-kali. Dan ingat loh, Yahudi itu bangsa yang selalu mereka bermain licik di belakang. Itu sifatnya mereka. Makanya siapa yang menyihir Nabi? Yang menyihir Nabi itu ya laki-laki Yahudi, namanya Labid bin A'sam. Rasulullah kan kemudian kena sihir. Sihir yang terkena kepada Nabi itu akibatnya apa? Akibatnya Nabi merasa dia telah mencampuri istri-istrinya padahal beliau sudah lama tidak mencampuri istri-istrinya. Itu termasuk sihir yang berat. Ya, makanya kemudian Allah mengirimkan dua malaikat. Dua malaikat itu yang satu duduk di samping kepalanya Nabi, yang satu duduk di samping kakinya Nabi. Kemudian dua malaikat itu bicara, "Ma balu hadzal rajul?" Ini kenapa sih Rasulullah ini? Dijawab sama malaikat yang satunya, "Innahu madbubun," dia kena sihir. "Man tabahu," siapa yang menyihirnya? Labid bin A'sam, yang menyihirnya itu Labid bin A'sam. "Fi ma tabahu," dengan apa dia disihir? "Fi mustin wa musyaqqatin," yaitu dengan rambut yang diikat dalam sisir. Hati-hati sama barang pribadi. Hati-hati sama barang pribadi, karena barang pribadi merupakan bukhul untuk mengikat korban supaya mendapatkan kemadharatan. Foto termasuk. Dan terutama akhwat-akhwat saya inginkan katakan jangan sampai kemudian gampang untuk memajang fotonya karena bisa disimpan. Karena tidak semua orang yang memandang fotonya itu adalah orang yang hatinya bersih. Makanya jangan sampai ganti status satu hari 3 kali. Ya. Sudah ya. Jadi kemudian pagi melihat di atas, siang melihat ke bawah, tidak usah. Karena hati-hati, karena ini termasuk di antara perkara yang dakwah syaitan. Kemudian akhirnya apa? Rasulullah dan para sahabat ngambil bukhulnya, dihancurkan, maka kemudian terbebas. Mungkin ada yang bertanya, loh Rasulullah itu kena sihir? Tapi ya hadisnya sahih. Loh kenapa hikmahnya? Loh Rasulullah itu kena sihir supaya kita paham caranya untuk meruqyah. Coba kalau Nabi tidak pernah kena sihir, kita tidak pernah ngerti caranya meruqyah. Dan yang kedua, antum harus paham ikhwan, semakin orang itu beriman, semakin setan itu bernafsu untuk kemudian memasuki dan merusak dan mengganggu orang itu. Karena apa? Setan itu kayak maling. Semakin rumah antum mewah, dijaga banyak security, semakin bernafsu setannya. Tapi kalau rumah kita hanyalah berdinding bambu, ada nggak maling yang mau masuk? Nggak mau. Ini paling di dalam rumahnya juga paling utang, surat utang, nggak mau masuknya. Tapi kalau rumah kita gede, bernafsu, sama. Setan itu kayak gitu juga. Kalau ngeliat ada orang minum-minuman, mabuk sama perempuan, setan ngomong, lah orang kayak gini mah insya Allah masuk neraka. Misalkan kalau tidak bertaubat dibiarin, tapi kalau ngeliat orang yang beriman, solih, dia justru ingin untuk merusaknya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika beliau ketika diracun oleh wanita Yahudi juga. Ini orang Yahudi. Jadi kemudian ditaruh di dalam paha kambing muda. Dimana ketika kambing itu mau dimakan Nabi, maka daging itu ngomong, lihat mukjizatnya Nabi. Sampai ngomong, "Ini masmumum ya Rasulullah, saya beracun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beracun ya Rasulullah." Kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah. Maka kemudian itulah dua kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi. Puncaknya dalam Bani Quraidah. Kita lanjutkan sebentar. Kita harus tahu kenapa sih orang munafik kok dekat sama Yahudi, sama Nasara, sama orang musyrik itu kenapa? Alasannya harta. Kok dekat sama orang Yahudi itu ya karena hari ini orang Yahudi yang menguasai pundi-pundi harta. Baca dulu. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Tuh. Kemudian Allah memberikan giliran sama orang Yahudi untuk menang. Giliran untuk naik. Nah,
kami membantumu dengan harta kekayaan. Ini loh jawabannya. Orang Yahudi dibantu oleh Allah dengan harta dan keturunan. Maka kemudian sekarang kenapa Yahudi kok menguasai banyak kemudian lini-lini ekonomi sampai kemudian kita pernah mendapatkan guncangan ekonomi, krisis sosial, krisis moneter, salah satunya dari satu orang Yahudi. Kok bisa guncang satu negara? Karena memang fitrahnya Allah sedang memenangkan mereka untuk menguji orang yang beriman sabar dan tidak menghadapi mereka. Jadi ini dari alasan. Kemudian diperbanyak hartanya, diperbanyak apa? Keturunannya. Makanya Yahudi itu tidak pernah mencari keturunan, tidak pernah mencari pengikut. Dia hanya menyahudikan program, tapi tidak pernah mencari pengikut untuk masuk kepada agama Yahudi. Ya, tolong harus pahami di sini. Teruskan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Iya. Teruskan. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu. Lalu mereka masukkan ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka. Kejahatan orang Yahudi yang kedua sekarang itu akan dihukum oleh Allah. Iya, yakin, pasti, mutlak, iya. Karena Allah tidak pernah menjadi janjinya. Dan Allah akan hukum orang Yahudi atas kejahatan mereka yang kedua. Sampai-sampai kita mendapati hadis kan, ayat ini dan hadis. Sampai-sampai pohon, sampai kemudian semua binatang akan bicara, ini Yahudi di belakang saya. Kecuali satu pohon yang tidak akan pernah bicara. Pohon apa? Pohon dorkot. Itu hukuman untuk orang Yahudi yang kedua. Sifatnya sebentar lagi. Sabar. Allah cuma ngetes siapa di antara kita yang betul-betul bersabar menghadapi orang Yahudi, orang kafir ini, untuk kemudian bersabar untuk menghadapi mereka. Disinilah kita paham. Kenapa saya sampaikan surat Al-Isra ini? Antum harus paham, orang Yahudi, orang munafik itu selalu alasannya harta. Jadi mereka ngomong sampai berani menyakitkan orang ini hanya karena alasan duit. Dan di antara orang yang ingin mereka ambil duitnya kalau pada zaman Nabi itu orang Yahudi. Sama dengan orang hari ini. Kenapa mereka dekat sama orang Yahudi, orang kafir, orang musyrik sekalipun? Karena mereka ingin mendapatkan uang tadi, menjual kehormatan agamanya untuk merusak kehidupan Islam. Jadi alasan yang kemudian mereka miliki ketika melakukan kejahatan hati semacam itu semata-mata karena alasan duit. Ya, itu poin yang keberapa? Poin yang keempat. Ya. Dan qadarullah saya sudah diingatkan 5 menit lagi. Itu pun 10 menit yang lalu mengingatkan. Ini masih kurang. Saya makanya tadi ngomongnya harus 3 jam 4 jam. Ini masih panjang. Kita belum bahas detail itu. Orang munafik itu ciri khasnya apa? Ya, makanya Masya Allah. Tapi setidaknya walaupun kita tidak sempat udah 2 jam lebih, tapi ternyata memang belum cukup juga karena memang tidak singkat menjelaskan munafik itu. Tapi setidaknya dengan apa yang saya sampaikan ini, saya paparkan ini, setidaknya antum tahu munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Allah menerangkan orang munafik 13 ayat di awal surat Al-Baqarah. Adapun menerangkan tentang orang kafir hanya 4 ayat, hanya 2 ayat. Saking dahsyatnya orang munafik dalam kehidupan beriman kepada Allah. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk agama kita. Nanti coba dibaca literatur menceritakan tentang orang munafik. Karena ini merupakan perkara yang harus kita benci, dan kita tidak bisa membenci kecuali harus disertai dengan ilmu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari, dan Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah. Demikian materi dari Ustaz. Kita akan buka sesi pertanyaan. Sebelumnya ada pengumuman lagi untuk mobil Brio putih Delta 1687 ZQ menghalangi jalan masuk penghuni rumah. Brio putih D1687 ZQ. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin ikut serta berinfak dalam dakwah, nanti sebentar lagi akan disebarkan donasi yang bisa kawan-kawan ikut menyumbang. Nanti donasinya sudah siap dari Ivan Ahmad, ya silahkan sambil jalan aja, sambil kita buka sesi tanya jawab. Kita coba dari Ivan dulu, ada pertanyaan? Mana? Sebelah mana? Ya, silakan. Langsung aja.
Ya. Untuk yang umahat dan rapat silakan dikumpulkan pertanyaannya di panitia di belakang. Kita coba langsung jawab satu pertanyaan. Mana tadi pertanyaan? Apakah orang yang memilih pemimpin kafir termasuk ke dalam sifat kemunafikan dan bagaimana? Singkatnya, saya akan jawab sebagaimana yang kita sering baca di dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya memilih pemimpin kafir adalah merupakan salah satu sifat atau salah satu cabang kenifakan. Ketika dia lebih nyaman bersama dengan orang kafir daripada orang muslim. Itu merupakan salah satu perihal yang sangat jelas disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin muslim yang akan membawa kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Cukup ya tadi? Ada lagi? Silakan. Salam. Iya. Bagaimana kita melihat video-video kebal yang sering kita perhatikan viral hari-hari ini? Maka sesungguhnya apabila kemudian membela Islam, tetapi kemudian dengan cara-cara yang kurang tepat, maka sesungguhnya kita harus mendakwai, karena mungkin saja mereka melakukan itu disebabkan mereka belum paham ilmunya, belum mengerti bagaimana kedudukannya. Tetapi kita harus paham, membela Islam itu tujuan, tetapi tujuan tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Kita harus kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang belum paham dan orang yang belum mengerti, bahwasanya ketika kita meminta tolong sama setan, sampai kita memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya lebih, maka itu bisa menyebabkan jatuhnya seseorang dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Tapi kita harus menyampaikan, karena bisa jadi mereka belum tahu, mereka bisa jadi belum paham hukumnya. Kewajiban ana dan kewajiban antum mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Barakallahu fikum. Ya. Sambil menunggu kertas pertanyaan dari Ahmad ini, kita coba dari Iwan lagi. Ada lagi? Ya, silakan. Belakang, baju biru. Apakah? Kenapa Pelaku bid'ah masuk munafik tidak? Apakah pelaku bid'ah itu masuk dalam munafik? Belum tentu, karena bid'ah dengan nifak itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau sifatnya adalah bid'ah mukafirah, bid'ah yang menyebabkan seseorang bisa kufur kepada agama Allah, maka itu termasuk di antara cabang-cabang kenifakan. Tapi belum tentu, belum jaminan. Karena kalau bid'ah, dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Adapun kemudian kalau nifak, dia jelas, dia membenci tentang syariat yang diturunkan oleh Allah, mengkritisi, dan itu merupakan tindakan subversif manusia kepada Rabb-nya. Ya. Kita akan jawab. Orang yang tidak sholat karena malas, apakah termasuk orang munafik? Tidak, ini termasuk orang yang mereka tidak mengerti tentang kedudukan sholat. Ya. Jadi apakah orang yang mereka tidak melaksanakan sholat, kemudian itu merupakan cabang dari kenifakan? Sifat-sifatnya ada, tapi apakah itu merupakan cabang kenifakan yang sifatnya i'tiqadi? Belum tentu. Tapi salah satu ciri khasnya orang munafik itu apa? Mereka kalau sholat malas. Makanya ada dua waktu sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik. Apa dua waktu yang paling berat sholatnya untuk dilakukan oleh orang munafik? Yaitu sholat isya dengan sholat subuh. Kalau kita mendapati ada laki-laki ketika dalam sholat subuhnya dan sholat isyaknya sulit bagi dia untuk datang ke masjid, nah kita khawatir, kita boleh sedih. Jangan-jangan suami saya, jangan-jangan anak saya terjangkiti dengan penyakit kemunafikan, karena sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Makanya difahamkan, makanya kewajiban kita untuk mengingatkan terus. Sang istri mengingatkan dengan lembut suaminya bahwasanya dua indikator itu penting, tapi bukan berarti juga kemudian melebih-lebihkan, juga tidak boleh. Yaitu kalau sholat subuh berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya tidak berjamaah, salah. Semuanya tetap dilakukan secara berjamaah. Tetapi yang paling berat bagi orang munafik yaitu adalah sholat subuh dengan sholat isya. Barakallahu fikum. Ya.
Murji'ah mereka termasuk bid'ah yang sifatnya mukaffirah, yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur. Dan Murji'ah ini sama dengan Khawarij, sama dengan Syiah, sama dengan Rafidhah, sama dengan Jahmiyah. Masalahnya adalah hari ini kita terkadang tidak paham sifat Murji'ah itu apa. Makanya pembahasan tentang Murji'ah ini penting untuk disampaikan kepada umat. Kenapa? Umat bukan hanya wajib mengetahui tentang sifat Khawarij, tapi dia harus paham tentang sifat Murji'ah. Karena sesungguhnya antitesa Khawarij itu Murji'ah. Ahlus Sunnah itu di tengah-tengahnya. Perbedaan paling mencolok antara Murji'ah dengan Khawarij itu masalah takfir, mengkafirkan. Kalau orang Khawarij gampang-gampang mengkafirkan, kalau orang Murji'ah anti pengkafiran. Apapun amalnya, maka dia tetap muslim, walaupun dia melakukan amalan-amalan pembatal Islam. Nah, makanya kemudian Ahlus Sunnah di tengah-tengahnya. Dan ini panjang betul. Tapi apakah mereka termasuk nifaq? Enggak, dia dalam masalah pemikiran dia. Nah, makanya kemudian kita harus mengetahui dulu tentang Murji'ah. Ini kalau kita bahas Pak, Murji'ah itu saya pernah bahas 4 jam dia. Ya, jadi panjang Ustaz, panjang. Sama bahayanya dengan Khawarij. Khawarij bahaya betul. Karena sesungguhnya kita mendapati Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu orang yang berpaham Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Padahal Ali bin Abi Thalib salah satu penduduk surga, salah satu menantunya Nabi, dan merupakan suami dari seorang wanita surga. Tapi dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib tidak pernah merasa bersalah ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. Makanya lihat Abdurrahman bin Muljam ketika dia mau dikisos, dia selalu tidak pernah lepas zikirnya kepada Allah. Bahkan ketika lidahnya mau dipotong baru ketakutan. Ditanya, kenapa lidahmu mau dipotong baru ketakutan? Kalau lidahku dipotong maka sesungguhnya aku tidak bisa lagi bertasbih kepada Allah. Padahal dia baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang penduduk surga, dan dia tidak menyesal, hanya menyesali kalau dia tidak bisa bertasbih. Makanya orang Khawarij berbahaya iya, tapi orang Murji'ah berbahaya sama. Dua-duanya berbahaya. Makanya di dalam Islam kalau boleh kita menggunakan kata-kata agak pasaran, anjing itu 2. Anjing yang sifatnya menjilat dan anjing yang sifatnya merusak. Nah itu dua-duanya bahaya. Barakallahu fikum. Nanti kapan-kapan kalau kita punya kesempatan lebih lapang, kita bahas MTS juga, Murji'ah tanpa sadar. Kalau kemudian waktunya lebih panjang. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang kemudian mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak relevan dengan pilkada karena asbabun nuzulnya bukan untuk memilih pemimpin? Saya khawatir kayak gini tuh hanya bersilat lidah. Gampangnya gini aja lah, tidak usah kita menyebutkan tafsirnya. Kita punya 1001 tafsir untuk menerangkan tentang surat Al-Maidah dari kalangan salafus saleh, dan itu sudah cukup bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang belum beriman, saya akan sampaikan kias yang gampang, analogi yang mudah. Kalau ada seorang istri perempuan muslimah nikah dengan laki-laki non muslim, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau ada laki-laki muslim nikah dengan wanita non muslim, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa tidak boleh wanita menikah dengan laki-laki non muslim? Karena sesungguhnya ilahnya, sebabnya diharamkan karena pemimpinnya dia adalah non muslim. Kalau perempuan satu saja tidak boleh dipimpin oleh seorang laki-laki non muslim, apalagi lebih dari 1, apalagi banyak, apalagi sampai 5 juta. 1 muslimah saja tidak boleh dipimpin orang kafir kok ya. Jadi itu sudah cukup, mau kurang apa lagi? Mau kita bacakan tafsirnya? Saya khawatir saya sedang bicara sama orang yang hatinya terbalik. Jadi kita ambilkan bahasa-bahasa yang paling mudah, insya Allah. Orang yang bersama Al-Quran itu tidak akan pernah memilih pemimpin yang tidak pernah dipilih oleh Al-Quran. Dan ingat loh, yang saya terangkan berkali-kali, orang yang beramal Al-Quran itu akan mulia. Bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia adalah di antara 12 bulan. Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia dalam 1 tahun. Laki-laki yang diturunkan Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia. Siapa laki-laki yang paling mulia? Itu Rasulullah Muhammad. Kenapa? Siapapun yang bersama dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Sudah, selesai. Wong pingin mendapatkan email dari Google aja kita patuh sama Google kok.
Antum kalau ingin mendapatkan email dari Google, daftar atau tidak? Daftar. First name, last name, semuanya. Kemudian ada peraturannya itu yang banyak itu loh. Kita sering melewatkannya. Kenapa? Karena tidak paham bacanya. Langsung kita baca yang bawahnya, setuju dan tidak setuju. Yes, I'm not. Yes. Coba ada salah satu poin yang Google itu kita nggak setuju, kita nelfon Google di Jakarta Sudirman sana. Pak, iya, saya tidak setuju poinnya Google nomor 7. Kira-kira Google-nya ngomong apa? Ya sudah, kalau tidak setuju cari provider lain. Kalau tidak mau, lu cari email aja, harus patuh sama Google. Kok cari surga tidak mau patuh sama Allah? Gampang kan? Gampang banget, tidak usah bawa tafsir terlalu panjang. Kalau orang itu sudah tidak beriman, kalau beriman butuh tafsir supaya tambah kuat hujah yang kita miliki. Tapi kalau orang tidak mau beriman terus gimana? Ya, makanya kalaupun ada yang mengatakan, lu kan keadaannya lebih baik lah. Kalaupun itu benar, bukan rumor, menjadi lebih baik. Kalaupun itu lebih benar, berapa lama sih kita nikmati? 2 tahun, 3 tahun, paling 5 tahun. Ya kalau kemudian 5 tahun kita masih hidup sama dia, kalau kemudian besok mati, memang masih dikatakan enak banget ya dulu dipimpin sama dia di alam kubur? Enggak. Allah akan tanya, lo iman kamu sama Al-Maidah 51 di mana? Gitu, simple. Lepas atau tidak lepas, benar atau tidak benar, yang jelas orang yang memilih Muslim selamat atau tidak selamat dari konflik, selamat atau tidak selamat dari polemik, selamat memilih Muslim itu, selamat dia. Tapi kalaupun kita lepas dari polemik, orang yang memilih non-Muslim tidak selamat dari polemik. Dan kita kemudian yakin bahwasanya tidak mungkin orang kafir itu kemudian memimpin seorang Muslim. Ya, jadi ini yang kemudian kita harus sampaikan. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang semacam ini, kita lihat dulu ini jadi korban atau dia merupakan orang yang mempropaganda. Kalau dia jadi korban ya pelan-pelan kita ngobatinya. Kenapa? Sama kalau kita memperlakukan orang pingsan itu jangan ditendang, jangan dipukul, malah tambah pingsan. Kasih perangsang, nah, baru dia bangun. Sama, jangan kemudian kita langsung ngomongin macam-macam, langsung, oh awas kalau mati saya nggak mau nyolatin kamu ya, nggak usah gitulah. Malah dia tambah jauh, dimanfaatkan lagi. Itulah kita harus lembut sama orang-orang yang belum paham. Siapapun berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana kita juga ingin diperlakukan yang baik. Tapi tidak sabar Ustaz, loh. Memang berat sabar itu. Kalau sabar itu ringan ikhwan, maka hadiahnya itu kipas angin sama kamu. Hadiahnya surga, makanya harus sabar. Ya harus sabar, nyampein mereka itu sabar. Kekuatan dakwah itu sabar. Makanya intinya dakwahnya para nabi itu apa? Kesabaran.